Oke, jadi di sini banyak banget nih yang nanya sama admin Scarlet Racing, Min, gimana sih cara setting shockbreaker Scarlet supaya nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras? Nah, di sini gue mau kasih tahu nih, gue mau bikin videonya bagaimana sih cara setting shockbreaker Scarlet supaya tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Ayo ikutin gue. Oke, jadi di sini udah ada shockbreaker premium dari Scarlet Racing. Sebelum kita mulai setting, gue mau ngasih tahu kalau kita ada 3 fitur, yaitu ada fitur preload, tabung kompresi, dan juga rebound. Nah, buat kameramen sini, gue mau ngasih tahu secara detail. Nah, jadi di sini untuk tabung kompresi ini ada 24 klik dan juga reboundnya ada 24 klik. Di sini ada tanda plus dan juga minus. Untuk saat ini kita setting mentok di plus ya, mentok di plus untuk tabung kompresi dan juga untuk reboundnya kita setting mentok di plus. Nah, gue mau ngasih lihat ke kalian bagaimana sih untuk tekanan dari shockbreakernya. Jadi ini untuk yang tabungnya kompresinya itu mentok di plus dan juga reboundnya mentok di plus. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia nih. Jadi untuk tabung kompresinya mentok di plus dan juga reboundnya mentok di plus, hasilnya untuk tekanan shockbreaker ini lebih keras, tapi daya mantulnya atau daya baliknya itu lebih cepat. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi ini sangat keras tuh, tapi daya mantulnya dia cepat tuh. Nah, jadi ini gue pakai tenaga ya untuk nekennya. Nah, tapi dia daya baliknya cepat. Jadi seperti itu untuk kalau settingan mentok di tanda plus. Coba kita akan setting 12 klik ya. Kita akan setting 12 klik ke kiri atau ke tanda minus. Nah, untuk tabung kompresinya kita akan coba setting. Nah, jadi ini udah gue setting ke kiri atau ke tanda minus. Tabung kompresinya 12 klik dan juga untuk reboundnya 12 klik. Seperti ini hasilnya. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk tekanannya dia jadi lebih ringan, nggak terlalu berat seperti yang di awal, tapi dia untuk daya mantulnya agak sedikit melambat ya. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini gua nggak pakai tenaga ya untuk nekennya. Tuh, gua nggak pakai tenaga, dia bisa tekan secara ringan, tapi untuk daya mantul ini agak sedikit melambat. Kalau misalkan kita mentokin ke kiri ya dua-duanya. Nah, tadi kita 12 klik, kita akan pentokin ke kiri. Jadi reboundnya kita akan mentokin ke tanda minus. Dan juga tabung kompresinya kita akan mentokin ke tanda minus. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi untuk tekanannya ini lebih ringan, tapi daya baliknya sangat lambat. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ini gue tekan, itu nggak pakai tenaga, dia gampang banget, tapi dia daya baliknya dia melambat. Nah, itu dia tadi gue udah setting shockbreaker premium dari Scarlet Racing. Di sini gue mau kasih informasi kalau tabung kompresi tadi ada tanda plus dan juga minus. Untuk kalau settingan mentok di tanda plus, itu untuk tekanan shockbreakernya menjadi lebih berat. Kalau misalkan mentok di tanda minus, tekanan shockbreakernya menjadi lebih ringan. Kalau misalkan untuk rebound nih, mentok di tanda plus, itu daya balik atau setelah tekanan dari shockbreaker itu menjadi lebih cepat. Kalau misalkan dia mentok di tanda minus, itu daya baliknya atau daya pantulannya menjadi lebih berat. Jadi di sini gua mau saranin buat sobat Scarlet nih, kalau mau setting shockbreaker dari Scarlet Racing untuk tabung kompresinya itu ada di tengah-tengah ya, di kisaran 10-13 klik. Begitupun juga untuk reboundnya. Jadi itu bisa menghasilkan tekanan shockbreaker yang lebih ringan dan juga daya pantulnya itu tidak terlalu lama. Nah, tapi itu balik lagi sesuai dengan selera kalian. Jadi kalian bisa tes dan juga setting-setting lagi sesuai dengan gaya berkendara kalian. Nah, selain 2 fitur tadi, kompresi dan juga rebound, kita juga ada fitur preload. Untuk fitur preload ini sepertinya semuanya sama ya untuk semua tipe-tipe shockbreaker, karena fungsinya untuk mengatur kekuatan dari pernya ya, untuk ini jadi lebih pendek atau lebih panjang. Dan juga untuk settingnya itu mudah aja, kalian hanya membutuhkan kunci L dan juga kunci yang ini yang didapatkan setiap pembelian shockbreaker tipe apapun. Jadi
Itu aja untuk informasi mengenai setting shockbreaker dari Scarlett Racing. Jadi buat kalian nih, buat sobat Scarlett yang udah membeli shockbreaker Scarlett, bisa langsung coba untuk setting sesuai dengan variasi kalian sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya.